rasakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Shalom saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan Yesus saja. Karena Yesus sungguh baik bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami katakan Engkau baik bagi kami.
masih hidup dan sampai hari ini ya Tuhan Yesus. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku selalu Yesus, amin. Ku mau menyembah
sana teratas setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus berkati ketua saudara kami ya Tuhan, Pak Rudi ya Tuhan Yesus, setiap jajaran BPD ya Tuhan Yesus, setiap kota-kota ya Tuhan, setiap desa-desa Tuhan memberkati. Ya kami ya Tuhan Yesus hari ini boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan, untuk meninggikan Yesus yang hidup, Yesus yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan memberkati ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami boleh bersuka cita bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, ada sukacita? Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan. Katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagi aku. Haleluya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib.
kepada firman Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Kami mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu tak kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari katakan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus menjadi pimpinan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Roh-Mu selalu ada atas kami, sehingga kami boleh mempelajari kebenaran-kebenaran-Mu dengan benar. Kami boleh menjalani hari-hari kami dalam pimpinan Allah yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur. Dan pada hari ini Tuhan, ketika kami kembali akan mempelajari kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, mengurapi akal pikiran kami untuk kami boleh dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus juga bekerja dalam kehidupan kami, untuk kami boleh dapat mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah pada hari ini. Engkau memberkati setiap jemaat yang mendengar dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dan biar setiap kami boleh terus dibangun di dalam pengenalan yang sejati akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di dalam kondisi ibadah online yang sudah menjadi suatu hal yang mungkin lebih biasa bagi kita ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Dan pada minggu ini juga kita sudah memulai kembali yang namanya normal yang baru. Ya, kita memasuki suatu situasi di mana kita sepertinya normal tapi kita tidak normal ya, maka disebut sebagai normal yang baru ya. Nah, di dalam berbagai hal yang terjadi
Ya, banyak hal yang terjadi belakangan ini kita tidak pernah menduga. Kita memiliki rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita, lalu tiba-tiba semuanya itu berubah. Mulai dari tempat yang jauh di sana, virusnya mulai menyebar dan akhirnya sampai ke kita. Lalu kita juga melihat begitu banyak goncangan-goncangan terjadi, ya, terhadap perekonomian, ya, terhadap juga kehidupan kita masing-masing. Dan sayangnya sebagaimana yang juga disampaikan oleh pembicara di dalam ibadah kita yang sebelumnya, Pak John Max mengatakan mengenai perceraian juga bertambah. Ini adalah suatu situasi yang ironis ketika orang-orang memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersama dengan keluarga mereka, namun justru konflik di situ meningkat. Nah, pada hari ini kita akan melihat apa yang seharusnya kita bisa lakukan di dalam masa-masa ini. Ya, apa yang harusnya kita bisa jalani dan mengapa kita mungkin tidak atau belum menjalaninya. Nah, pada hari ini tema yang diberikan kepada saya itu adalah membangun mezbah doa di dalam keluarga. Ya. Nah, namun sebelum kita memasuki ke situ, ya, kita semua boleh coba merenungkan sebentar, ya. Ketika kita mencoba membuat keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita, ya, dan juga mungkin kita merasa kita membutuhkan bimbingan, kita juga sudah melakukan semua yang kita tahu, kita belajar, kita cari informasi sana sini, namun kadang-kadang juga kita merasakan kita belum terlalu yakin, ya, kita masih butuh bantuan. Misal, kalau ini terjadi kepada anak-anak kita atau mungkin ke cucu, ya, bagi yang sudah punya cucu, ya, yang kemudian mereka membutuhkan bantuan, kemana mereka akan mencari bantuan? Tentunya mereka akan mencari bantuan ke kita sebagai orang tua atau sebagai kakeknya atau sebagai neneknya. Namun apa yang akan terjadi kalau misalkan anak cucu kita tidak bisa menjangkau kita untuk mencari bantuan, tidak bisa menjangkau kita sebagai orang-orang yang benar yang akan bisa membimbing mereka, maka biasanya mereka akan bertemu dengan orang-orang yang salah. Demikian juga dengan kita, apabila kita tidak bisa menjangkau orang yang tepat untuk hal-hal yang kita perlukan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang salah. Dengan demikian, mendapatkan bimbingan yang tepat adalah merupakan hal yang sangat-sangat penting. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan berbagai masalah, situasi, keadaan, dan tidak ada seorang pun yang berada sendirian di sebuah pulau tanpa ada orang lain di situ. Ya, kita semua membutuhkan orang yang dapat kita ajak bicara, ya, orang yang dapat mendengar kita, saling berbagi perasaan, atau untuk dapat membagikan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kesempatan hari ini yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan mempelajari mengenai bagaimana dipimpin oleh Tuhan dan pentingnya membangun mezbah doa di dalam keluarga. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah membutuhkan bimbingan di dalam kehidupannya. Nah, mari kita coba membuka dari Mazmur 32. Ya, mari kita buka kitab kita dari Mazmur 32. Dikatakan di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-7, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Nah, ini adalah satu ungkapan dari Daud kepada Tuhan, dan di dalam ayat berikutnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab. Di dalam ayat ke-8 dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia.
Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ini merupakan suatu hal yang luar biasa sekali? Ayat yang tadi kita baca itu adalah merupakan janji dari Allah yang Maha Kuasa. Mari kita perhatikan di dalam ayat ke-8 di mana dikatakan di sana, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Siapa yang mengatakan janji ini? Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Maha Tahu mengatakan kepada kita bahwa Ia akan pasti mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Ini adalah suatu komitmen dari Tuhan untuk memberikan instruksi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nilai dari sebuah janji itu terletak pada siapa yang memberikan janji tersebut. Manusia bisa memberikan janji seberapapun yang mereka ingin janjikan. Namun kita juga tahu bahwa manusia bisa membatalkan janji tersebut. Oleh karena itu kita di dalam sistem kita ada yang namanya surat perjanjian, bermeterai dan sebagainya. Namun ini adalah Tuhan sendiri yang berjanji untuk kepada kita, sehingga kita tidak perlu khawatir apakah Tuhan akan menepatinya atau tidak, karena Ia pasti menepatinya, karena Ia adalah Tuhan. Dengan demikian, ketika Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memberikan instruksi kepada kita mengenai bagaimana kita menjalani kehidupan kita, Ia pasti akan memberikannya kepada kita. Jika Tuhan memberikannya kepada kita instruksi mengenai bagaimana kita menjalani kehidupan kita, maka kita akan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Jika kita mendengarkan perkataan dari dunia ini, kita akan mendengar banyak hal yang salah yang tidak akan menuntut kita kepada tujuan yang benar. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita mengenai instruksi, Dia juga memberikan kepada kita pengetahuan. Dia mengatakan apa yang akan kita lakukan berikutnya, apa yang harus dihindari, ya. Ini adalah Allah yang mengenal kita dengan sempurna, Bapak Ibu, sehingga Dia tahu mana yang paling baik untuk kita. Ya, di dalam kemahatauan Allah, Allah juga tahu, Allah juga memberikan kepada kita mengenai bagaimana yang namanya keinginan bebas. Kita bisa memilih, dan Tuhan hargai itu. Namun ketika kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan instruksi dari Tuhan, maka Ia akan memberikan kepada kita yang harus kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengatakan kepada kita, ini loh yang harus kau lakukan, ini yang jangan kau lakukan, ya, ini maka Tuhan juga akan membantu kita untuk kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar yang bisa kita ambil, namun keputusan yang tepat. Mari Bapak Ibu kita buka dari Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Kita bisa memikirkan ini dan itu. Ketika COVID ini belum ada, kita melakukan ini dan itu, kita merencanakan ini dan itu. Lalu tiba-tiba datang itu COVID. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita ingat begitu berita bahwa ada penderita positif di Indonesia, terjadi rush. Orang berbondong-bondong menuju ke swalayan, supermarket untuk memborong sembako. Kita juga bisa melihat harga masker begitu tinggi, dari yang harganya tidak pernah kita pikirkan itu mahal menjadi hal yang tidak terjangkau. Ya, kemudian ya penting kalau ada, ternyata juga produknya susah. Ya. Lalu orang sudah merencanakan untuk berusaha ini, berusaha itu, berubah semuanya. Ya. Mereka yang sempat mungkin merencanakan beralih pekerjaan, justru bukannya mendapatkan pekerjaan yang baru, melainkan pekerjaan yang lama juga terhilang. Begitu banyak kegoncangan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita bertanya kepada kanan kiri kita juga sama bingungnya.
Karena ini belum pernah terjadi di dalam masa kita. Lalu sekarang, kalau kita tidak bisa tanya kanan kiri kita karena sama bingungnya, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat memiliki sikap yang tepat untuk kita bisa mendapatkan instruksi dan bimbingan dari Tuhan, serta kita bisa mengerjakannya dengan benar. Langkah pertama yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini adalah yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu adalah meluangkan waktu bagi Tuhan. Lukas 5 ayat 16 mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tuhan Yesus memang sering mengasingkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa ia mesti berdoa? Apakah Tuhan Yesus sedang memberikan contoh kepada kita untuk berdoa? Mungkin. Apakah karena dalam wujudnya sebagai manusia ia dibatasi keterbatasan manusia, maka ia harus berdoa kepada Bapa? Atau ia hanya menikmati persekutuan yang erat dengan Bapa, sebuah persekutuan yang intim, hangat, yang sangat indah, sehingga ia dikatakan sering mengasingkan dirinya untuk berdoa? Sepertinya yang terakhir ini ya, yang paling mungkin, bahwa dia memiliki suatu hubungan yang intim, yang hangat, yang sangat indah dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa berdoa merupakan bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Ia adalah roh. Kita hanya dapat menjumpainya dari dalam caranya, yaitu dalam roh dan kebenaran saat kita berdoa. Kita tahu bahwa Tuhan begitu baik, peduli dan mengasihi kita, dan sebagai pribadi tentunya juga ingin berkomunikasi dan berinteraksi dengan kita. Apabila kita hanya meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan Tuhan, berkomunikasi kepadanya saat kita sedang dalam masalah, jadi begitu ada masalah baru cari Tuhan, gak ada masalah gak cari Tuhan, maka jangan heran kalau kita mungkin akan punya banyak kena masalah, supaya kita berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita meluangkan waktu untuk Tuhan, maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah membangun mezbah doa di dalam keluarga. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Dan di dalam masa-masa pembatasan sosial berskala besar, ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa mengadakan mezbah keluarga. Sebelumnya mungkin ada orang-orang yang harus berkejar-kejaran dengan waktu untuk pergi ke tempat kerja. Kalau tempat kerja dan rumahnya jauh, menghindari macet, ya harus berangkat bahkan sebelum matahari terbit. Ya mungkin ketika berangkat dari rumah, anak-anak masih tidur. Begitu kembali lagi sampai ke rumah, anak-anak sudah tidur. Nah, di dalam masa pembatasan sosial ini ada kesempatan yang luar biasa. Oke, nggak usah bepergian. Ya, bagi sebagian bisa kerja di rumah. Jadi setidaknya waktu untuk transportasi di jalan itu bisa dipakai untuk mengadakan mezbah keluarga. Tapi berapa banyak yang melakukan ini? Ya, saya harap di GBI Gading Serpong semua melakukan ya. Ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk bisa berinteraksi dengan keluarga, lakukan. Ya, ambil kesempatannya ya, seperti itu. Nah, mari kita akan buka kembali Alkitab kita dari Kejadian 8, Bapak Ibu. Nah, kita buka Alkitab kita dari Kejadian 8. Kejadian 8 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22 mengatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mari kita juga membuka dari Kejadian 12
Ya, kita membuka dari Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ya. Dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka lagi untuk Keluaran 17. Ya. Nah, Keluaran 17. Di dalam Keluaran 17 ini menceritakan mengenai pertempuran bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Ayat yang ke-14 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Yang dilakukan oleh Nuh di dalam Kejadian 8, dilakukan oleh Abraham di dalam Kejadian 12, dan Musa sebagaimana yang dinyatakan di dalam Keluaran 17 adalah mendirikan mezbah. Baik Nuh, Abraham maupun Musa mendirikan mezbah sebagai ucapan syukur. Bapak Ibu, seringkali ketika kita bergumul di dalam hal-hal yang kita hadapi sehari-hari, kita berdoa, kita berseru, kita minta pertolongan Tuhan. Lalu ketika kita sudah berhasil melaluinya, ya Tuhan memimpin kita untuk melaluinya, berapa banyak kita bersyukur. Mungkin kita ya terima kasih Tuhan, akhirnya selesai, akhirnya terlampaui. Namun intensitas rasa syukur kita, perhatian kita, waktu kita kepada Tuhan, apakah seperti ketika kita sedang dalam masalah? Ketika kita dalam masalah, kita benar-benar, mungkin kita bersama-sama dengan satu keluarga kita, kita bergandengan tangan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, apa yang harus kami lakukan? Lalu ketika lewat, lupa. Ya, nah kalau ini masih terjadi, kita mesti bertobat. Ada satu hal menarik juga di dalam mengenai mezbah ini Bapak Ibu, di dalam 2 Samuel 24 ayat 25. 2 Samuel 24 ayat 25 mengatakan, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Nah, bagian kitab ini menceritakan mengenai kesombongan Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan rasa kurang percayanya dia kepada Allah. Ceritanya Daud menghitung kekuatan angkatan bersenjatanya bukan dengan suatu kerendahan hati, melainkan dengan suatu kebanggaan akan kekuatannya sendiri. Oleh karena itulah Tuhan menghukum Daud. Ketika Daud menyadari kesalahannya, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, kemudian mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, lalu berdoa, dan Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti. Dari uraian tadi kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa selain mezbah ini dipergunakan untuk mempersembahkan korban syukur, juga untuk korban penebusan dosa. Nah, di dalam perjanjian baru, mezbah ini lebih ditekankan kepada bagaimana sikap hati kita, di mana kita bisa meluangkan waktu untuk berdoa, menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Di situ terjadi mezbah doa. Pada masa sekarang ini memang tidak lagi kita mempersembahkan korban bakaran baik dalam bentuk fisik, ya seperti pada masa perjanjian lama, melainkan kita mempersembahkan korban pujian dan persembahan yang benar kepada Tuhan, bukan dengan paksaan Bapak Ibu ya, melainkan dengan suatu sukarela ya, dan dengan perasaan yang bersukacita. Nah, bagaimana kita mempraktikkan mezbah ini di dalam keluarga kita? Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita tidak perlu membuat altar atau mezbah secara fisik, melainkan yang penting itu adalah bagaimana sikap hati kita.
Ada beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu adalah kita meluangkan waktu bersama dengan anggota keluarga kita. Nah, bagaimana kalau misalkan ritmenya berbeda-beda? Ya, misalkan si bapak biasa bangun paling pagi dan tidur paling malam. Ibu bangun setelah bapak, tidur sebelum bapak. Anak-anak mungkin bangun lebih siang sedikit dan tidur lebih awal sedikit. Lalu kegiatan juga berbeda-beda. Nah, ini bagaimana kalau modelnya seperti ini? Ya, kok kayaknya nggak ada waktu buat bersama-sama. Saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, buat waktunya. Ya. Ada kesempatan untuk kita bisa lebih dekat dengan keluarga kita, pakai. Aduh, jadwal saya begini. Oke, kalau jadwalnya seperti itu, coba kita lihat yang lain jadwalnya bagaimana. Cari kecocokannya gimana. Aduh, nggak ada yang cocok, korban. Ya, korbankan salah satu. Misal, kayaknya ada waktu luang, misalkan jam 7 malam. Jam 7. Namun jam 7 malam itu biasanya si bapak istirahat. Ya, mungkin habis kerja dan lain sebagainya. Korbankan waktu istirahat di situ. Pakai waktu jam 7 itu untuk bersama-sama dengan keluarga, adakan mesbah doa di situ. Ya, kalau tidak ada sesuatu yang dikorbankan, ya ini nggak akan bisa jalan mesbahnya. Ya, hanya suatu teori, suatu hal yang didengung-dengungkan di mimbar. Ayo adakan mesbah keluarga, tapi dikerjakan ya tidak. Harus ada satu komitmen dari masing-masing. Ayo kita cek nih, waktu kita paling bisanya di mana. Ayo semuanya. Aduh, jam segitu saya masih kerjakan PR. Kerjakan PR jam 7 harus sudah beres. Waduh, kalau gitu nanti gak bisa tidur siang. Lupakan tidur siang. Si bapak misalkan, aduh jam 7 misalkan baru pulang. Ya, kalau masuk kantornya selang-seling misalkan. Ya, capek sekali. Tapi kalau misalkan jam 7 itu gak diambil, anggota keluarga yang udah keburu ngantuk, udah gak sanggup lagi. Apalagi mungkin yang masih punya anak kecil. Korban di situ. Luangkan waktu. Yang kedua, berdoa bersama untuk memulai persekutuan doa. Jadi nggak sekedar kumpul, yuk kita naikkan pujian, nggak seperti itu. Ini adalah Allah yang maha tinggi yang kita hargai. Jadi jangan seenaknya juga. Berdoa bersama memulai persekutuan doa. Berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan agar dapat memahami firman Tuhan yang akan dibaca bersama. Kemudian yang ketiga, setelah berdoa, memulai menaikkan pujian penyembahan. Nah, ini bisa diiringi alat musik ataupun tidak, sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Setelah itu, baru yang keempat adalah mulai membaca firman Tuhan. Nah, gereja telah menyediakan dan membagikan buletin secara digital kepada jemaat, dan itu dapat digunakan sebagai salah satu sumber renungan dan pembahasan di dalam mesbah keluarga. Setelah membaca, ya jangan sekedar oke, sudah selesai baca, tutup. Enggak. Renungkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibaca itu. Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan setiap orang secara pribadi. Firman boleh sama, tapi yang didapat secara pribadi oleh si bapak bisa berbeda dengan yang si ibu. Demikian juga yang didapat oleh anak-anak, berbeda. Ya, oleh karena itu renungkan kebenaran firman Tuhan. Minta Tuhan, apa yang hendak Engkau sampaikan bagi saya di dalam pembacaan dan perenungan firman ini. Ya. Nah, setelah merenungkan kebenaran firman Tuhan, nah ini adalah satu hal yang manis sekali. Jangan lupa tutup dalam doa. Luar biasa sekali apabila seorang kepala keluarga bisa memberkati seluruh anggota keluarga. Kenapa saya bilang luar biasa sekali? Waktunya ada. Mungkin bagi banyak keluarga di dalam masa-masa pandemik ini dengan himpitan ekonomi yang lebih parah terjadi dalam kehidupan mereka, buat apa lagi berdoa? Tetapi ketika saya coba pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian, ini seperti penyaringan. Kita diajar untuk kita bisa memisahkan mana sih yang benar-benar penting dan mana yang gak terlalu penting. Aduh, bisnis kena, aduh gaji gak full. Sampai hari ini masih hidup kan?
Sekarang itu kalau begitu, bisnis itu apakah penting? Penting. Apakah gaji full penting? Penting sekali. Apakah itu lebih penting dari Tuhan? Di dalam masa-masa seperti ini kita diajar, oh ternyata yang kita anggap penting tidak terlalu penting. Buktinya ketika itu diambil dari kita, toh kita masih hidup. Tapi kalau Tuhan yang undur dari kita, habis sudah. Dan ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kepala keluarga memberkati setiap anggota keluarganya. Sebab strukturnya memang seperti itu. Di dalam keluarga, pimpinan tertinggi dari setiap keluarga itu adalah Yesus Kristus. Di bawahnya baru siapa? Kepala keluarga. Bawahnya siapa? Nah, secara umum itu baru ada ibu, baru berikutnya anak-anak. Jangan ordonya ini dibalik. Kalau ordonya dibalik, kacau sudah. Nah, di sini bapak-bapak mulai memberkati anak-anak. Kalau waktunya sempatnya pagi, pagi. Waktunya sempatnya siang misalkan, siang. Waktunya sempatnya malam, ya sudah malam. Nggak ada waktu yang sempat, berarti nggak bisa ngatur waktu. Ya, nah luangkan waktu, berkati setiap anggota keluarga, perkatakan berkah. Ya, sebab kalau kepala keluarga tidak memperkatakan berkat bagi keluarganya, siapa yang nanti akan tabur di situ? Iblis yang akan tabur. Lalu nanti tunggu menjadi suatu kekacauan, lalu tanya Tuhan, Tuhan kenapa begini? Bukankah aku telah mengikuti Engkau sekian tahun? Ketika Tuhan kasih waktu untuk kepala keluarga memberkati keluarga, dikerjakan enggak? Ini suatu hal yang perlu kita pikirkan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kalau misalkan karena satu dan lain hal tidak lengkap lagi anggota keluarga? Siapa ordo tertinggi di situ? Dia yang doa berkat. Bagaimana kalau misalkan ada anggota keluarga yang masih belum percaya? Siapa yang percaya duluan di situ, dia perkatakan berkat di situ. Jadi jangan banyak alasan. Jangan mengatakan, oh saya baru bertobat, oh saya baru mengenal, berarti saya belum bisa. Enggak. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Jangan membatasi Tuhan. Sekarang setelah kita lakukan itu Bapak Ibu, apa yang akan kita dapatkan? Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau Pak RT datang ke rumah aja kita sambut dengan teh manis, dengan cemilan mungkin. Ini Allah yang Maha Tinggi, hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sekarang Pencipta langit bumi dan segala isinya hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang tidak bisa Dia lakukan bagi kita? Dia mengenal kita bahkan sebelum kita ngomong. Aku sudah tahu kebutuhanmu apa. Yang aku inginkan Engkau datang. Ya. Yakobus 15 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tolong ini jangan dipotong setengah. Orang yang benar bila dengan yakin didoakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi depannya enggak. Tidak saling mengaku dosa. Ini bicara mengenai persekutuan, persekutuan yang baik antara sesama anggota keluarga. Ada kehangatan di situ. Tuhan hadir di situ. Waduh. Ini suatu kondisi yang akan sangat indah. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita meluangkan waktu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam keluarga kita, Tuhan hadir. Dan di dalam hadiratnya, Ia pasti mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Ini adalah komitmen dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan instruksi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apakah kita menerima kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita
dengan baik, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita menghargai Tuhan di dalam waktu-waktu ibadah kita, di dalam saat teduh kita, saat doa pribadi kita? Apakah kita masih memiliki kerinduan dan kita mau meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya? Apabila iya, maka kita akan memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang erat dan hangat dengan Bapa. Di dalam Dia ada segala sesuatu yang kita perlukan. Kejarlah persekutuan yang berkualitas dengan Bapa, sebagaimana Tuhan Yesus juga telah mencontohkannya kepada kita. Kerjakan, lalu kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana keluarga-keluarga dipulihkan. Bagaimana keluarga yang sudah dipulihkan akan menjadi berkat dengan memulihkan anggota keluarga yang lain. Untuk mungkin yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, Tuhan kasih waktu. Coba taruh kembali prioritasnya dengan benar. Mana yang benar-benar harus kamu kerjakan, mana yang tidak perlu kamu kerjakan. Lalu kalau kita mungkin berpikir, aduh nanti target-target saya tidak tercapai, itu kan targetmu, bukan apa yang Tuhan mau. Manusia memang punya ingin ini, punya ingin itu, tapi kalau udah tercapai, berapa lama sih tercapainya? Berapa lama sih akan bertahan? Tapi kalau Tuhan yang punya mau, yang terbaik bagi kita, dan kita kerjakan itu, hasilnya akan dibawa sampai kepada kekekalan. Mana yang lebih berharga, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pilih sendiri. Saya akan menutup sesi kita pada hari ini dengan Mazmur 145 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Saya akan membacakan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih, setia di dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau begitu baik. Di dalam segala keberadaan kami, Tuhan tetap memperhatikan kami. Sekalipun kami jatuh, tangan Tuhan tetap menopang kami untuk kami tidak tergeletak. Dan Engkau yang membantu kami untuk kembali bangkit di atas kedua kaki kami, untuk kami boleh dapat kembali berjalan di dalam iman kami kepada Tuhan. Ketika kami melihat masa depan kami sepertinya tidak ada harapan, usaha yang terkena pukulan yang begitu berat, pekerjaan yang terkena pukulan begitu berat, krisis dan konflik di mana-mana, tetapi Tuhan tidak pernah mengundur dari kami. Sebab firman Tuhan juga mengatakan bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus dapat melihat terang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan setiap kami ya Tuhan untuk memiliki hikmat percaya kepada Tuhan dengan iman yang Kau berikan. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengenali bagaimana pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dengan tepat melangkah, mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat bagaimana tangan Allah yang Maha Kuasa itu memegang kami, bagaimana Allah yang berkuasa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan kami akan menyaksikan kepada banyak orang bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang baik, yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus tetap bekerja kepada setiap orang yang menyaksikan program ini, kepada setiap orang yang mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus bekerja, dan setiap kami terus dibangun menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, saya harap Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya membangun mezbah di dalam keluarga. Saudara, di dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, di mana kita dapatkan 2 orang sepakat di dunia ini? Pertama adalah di dalam keluarga. Minimal ada 2 orang di dalam keluarga. Sebab itu betapa penting dan Tuhan menilai mezbah keluarga. Memang harus ada yang dikorbankan. Tadi Pak Anton sudah berkata, harus ada yang dikorbankan. Ketika Raja Daud membangun mezbah di Araunah, dia harus juga berkorban, membeli ladang itu untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Dan ketika mezbah didirikan, maka dikatakan tulah itu berhenti. Saudara, saya harap setelah ini keluarga-keluarga mendirikan mezbah. Bagi yang belum mendirikan mezbah, mari mulai dari saat ini dirikan mezbah keluarga. Atur waktunya, sepakati waktunya. Kita sudah punya lengkap, renungan hariannya ada, tinggal kesepakatannya. Doa, puji-pujian dinaikkan bagi Tuhan oleh setiap keluarga. Tetap sehat saudara, jaga kesehatan. Dan kita tetap melakukan social distancing. Pakai masker kemanapun juga. Jangan lupa cuci tangan sering-sering dengan sabun. Dan olahraga, ya. Makan makanan yang sehat. Sebab dengan daya tahan tubuh kita bisa mengatasi wabah ini. Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Tuhan bersama keluarga melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badaiku selalu kuasa Tuhan bukan jalan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biar kiranya Roh Kudus memimpin setiap keluarga yang saat ini mendengar dan ikut beribadah. Tuhan, biar kiranya setiap keluarga memiliki komitmen untuk membangun mezbah di dalam keluarga kami masing-masing. Dan ketika kami membangun mezbah, Engkau akan menyatakan kehadiran-Mu, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam keluarga-keluarga kami. Tuhan, berikan otoritas, berikan wibawa bagi setiap kepala keluarga Tuhan.
berikan hikmat-Mu dan berikan iman-Mu Tuhan, sehingga setiap kepala keluarga boleh memimpin keluarganya untuk tambah hari, tambah dekat dengan Engkau, tambah menyukakan hati Tuhan, tambah berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Berkati Pak Anton yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai dia juga sebagai kepala keluarga, agar dia juga bisa menjadi kepala keluarga yang berwibawa bagi seluruh keluarganya. Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan sekarang Tuhan, turunlah kiranya berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu dan seluruh yang mengikuti ibadah ini pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pendampingan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian di dalam keluarga kita, menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama,